Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Akas Angkasa. NIM saya 222409050. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari ragam bahasa ilmiah dan ragam bahasa jurnalistik. Mungkin itu saja perkenalan saya. Oke. Yang pertama, ragam bahasa ilmiah. Ini ada contoh kutipan atau kalimat makalah lokakarya, lomba karya tulis mahasiswa dan program kreativitas mahasiswa tingkat FPBS UPI 10. Oke, dan di sini ada table, morfem, makna, dan contoh kata. Mungkin kita bahas satu-satu. Kita bahas yang kalimat ini dulu. Mungkin berdasarkan contoh kalimat penulisan makalah ilmiah tersebut, terlihat bahwa ciri-ciri ragam bahasa sudah diimplementasikan dalam tulisan. Berdasarkan artikel Kemendikbud, ada 7 ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Yang pertama cendekia. Cendekia itu menandakan bahwa bahasa yang digunakan sudah tepat atau bisa diartikan mudah dimengerti, lugas dan jelas, bertolak pada gagasan, formal, ringkas dan padat, konsisten. Oke, balik lagi dari segi ciri cendekia sudah terlihat bahwa dalam contoh kalimat tersebut sudah menggunakan ragam bahasa yang tepat dan informasi yang disampaikan sudah jelas, mulai dari pemaparan, teori hingga penarikan kesimpulan. Lalu dari segi lugas dan jelas, terlihat bahwa gagasan dalam satu kalimat tersampaikan dengan jelas dan tidak bermakna ganda. Oke, yang terakhir, kemudian kalimat tersebut bertolak pada gagasan dan tidak bersifat subjektif. Hal ini terlihat dari kesimpulan yang diambil dari penulis berdasarkan pemaparan sebelumnya, bukan berdasarkan opini pribadi. Penggunaan bahasa formal dan unsur kebahasaan yang konsisten juga terlihat dalam teks tersebut. Nah, ini kita bahas dari yang table sebelumnya. Morfem itu adalah satuan terkecil yang bermakna dalam sebuah kata. Oke, ini ada bio yang bermakna kehidupan, contoh kata biologi. Lingual bermakna bahasa, bilingual. Auto maknanya bergerak sendiri dan contoh katanya otomatis. Oke, next. Selanjutnya di sini ada ragam bahasa jurnalistik. Di sini ada contohnya. Mungkin ini contoh dari sebuah berita atau narasi. Saya ngambilnya sumbernya dari internet. Sebenarnya ragam bahasa ilmiah dan jurnalistik itu hampir sama. Yang membedakan mungkin ragam bahasa ilmiah itu harus sesuai kaidah tata bahasa yang benar, tidak boleh memunculkan ambiguitas atau ambigu makna. Dan mungkin yang jurnalistik hampir sama dan tetapi lebih berkiblat pada kepraktisan bahasa. Nah, ini contohnya seperti jurnalistik ini udah jelas dan dalam penulisan tanggalnya itu tidak hari Selasa tanggal 11 Juli 2015 dan unsur penyebutan tempatnya juga sudah tepat tanpa
menulis bertempat di gedung sate. Yang terakhir pada unsurnya itu biasanya menarik perhatian dan terkini. Mungkin maaf pakai bahasa Inggris, up to date. Oke, next. Mungkin sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat berpuasa.